Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil fadli wal irfan, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun beserta perangkat dan jajarannya, kemudian imam masjid, pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada malam yang berbahagia ini seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah hantarkan kita berpuasa sudah 15 hari lamanya. Ada yang 16 hari. Nah, ini kan gitu. Jadi alhamdulillah Allah hantarkan pula kita di malam 16 hari ini, ataupun mungkin ada yang malam 17 malam ini. Maka oleh karena itu kita berdoa bersama, mudah-mudahan siam kita berpuasa di siang hari, qiyam kita beribadah malam di malam hari, tarwih dan witir, baca Quran dan infak sedekah dan lain sebagainya, semuanya Allah terima di sisinya dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah Allah berikan janjinya kepada kita. Karena kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di siang hari. Dan hadis yang lain mengatakan man qama, siapa pula yang mendirikan malam-malam Ramadan. Semua ujungnya harapan kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, yakni mendapatkan keampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah ada mungkin 15 ataupun yang 16 hari, mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal malam kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat dan salam kepada Rasul, Allah izinkan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah. Dan yang tak kalah pentingnya, insya Allah Allah izinkan kita semuanya bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah untuk menikmati keindahan-keindahan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda sedang jamaah salat isya, tarwih dan witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita duduk bersama di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita penuh dengan keikhlasan. Insya Allah Allah ganti dengan janjinya. Apa janjinya? Siapa yang hadir ke dalam majlis ilmu dan dia sungguh-sungguh untuk duduk di dalam sebuah majlis itu, maka pahalanya akan Allah ganti senilai seumpama dengan jihad fi sabilillah. Jadi godang tiap pahalanya awak duduk dalam majlis ilmu condoko Bapak Ibu. Jangan awak bapa orang puluh leh jihad fi sabilillah kan bapa orang kok. Jangan awak bapa orang puluh leh Bapak Ibu yang berbahagia mendongau ban puso melatui. Lalu ban puso mambok-mbok apa alat-alat HKI gua melatui di sikoha. Melatui itu takajui pertama menggegek jantung, loyo ulu hati, menggegek badan, seleo makan hilang. Tu bau kau dong mendongan ban melatui itu, alun mendongan bom Maryam melatui di telinga awak leh. Jadi tidak akan sanggup dia awak kalau pai bapa orang do Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan berperang itu sudah tidak ada lagi. Itu di zaman para sahabat, di zaman para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pejuang-pejuang negara kini tidak ada kan bapa orang awak leh.
maka Allah berikan keistimewaan. Kalian tak mesti berperang, kalian tak mesti mengangkat senjata. Hadir dalam setiap majlis ilmu itu seumpama dengan jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda sedang jemaah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membawa jambau nasi sehingga kami sudah makan bersama dengan pengurus dan para jamaah lainnya. Nyo amak-amak ko uang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Inyo nando condo mamikyun tadi Pak. Alun mulai bagarak dulu mamikyun kan dimasak. Itulah pon yang nyorwa. Alun pon yang mengojon lek mamikyun pon yang nan kan dibuat. Apa gak akan dibuat? Apa kan dibuat? Itulah mulai pon yang dua. Alun mulai mambuer ya. Tiba di siko inyo lapone inyo menjujuang jambau, inyo puluh nanti lambek makan. Dulu awak makan daripada ibu-ibu. Mudah-mudahan insyaallah jerih payah, tetesan air keringat, berpikirnya ibu-ibu tadi masak dari pagi memikirnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan kami yang memakannya hendaknya menjadi darah daging bagi kami, dan bagi yang berinfak bersedekah hendaknya menjadi sedekah jariah tentunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang selalu memperbukakan orang lain, adi bayi wang babukur nya tu dimakan apa dan awak benuha, maka pahala orang yang berbuka itu akan diberikan kepada uang yang mambai pabukan tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Sampai 50 uang dan memakan. Berarti lah 51 puasa untuk awak doang. Puasa awak cie, puasa orang yang 50 cakoh. Tanpa mengurangi pahala puasa orang yang sedang berpuasa. Allahu Akbar. Makanya kodok-kodok dianton untuk gari musaji, untuk takmir musaji. Kadang-kadang awak di topi lobu kan, ada orang numpang salat, minumlah cu, minumlah bang, minumlah ngak, makanlah semangkuk. Dimakan semangkuk awak ada uang, maka itu juga sama dengan memberbukakan orang lain. Nyo berbuka kok banyak macam tadi kan. Adonan perlu nasi dahulu, adonan sudah tarawih makan kan. Jadi banyak macam. Yang penting buku itu sebenarnya membatalkan waktu awak maghrib itu dibatalkan dengan segelas air, apakah itu air manis ataupun air putih, tidak dijelaskan dalam hadis Nabi. Dan Nabi mensunnahkan untuk memakan buah kurma, tapi jenisnya dijelaskan oleh Nabi, yaitu rutab. Yang seperti awak makan tadi itu adalah sejenis rutab. Rutab itu kalau disabui doang awak kurma muda. Kalau dalam hadis perbukaan Nabi itu dijelaskan kurmanya jenisnya rutab. Kalau ayu tak disabuin Nabi dah. Bisa ayu putih, bisa ayu zam-zam, bisa ayu mani, bisa ayu Bandung. Ayu Bandung tadi tu Pak. Ayu Bandung. Di siko bo menongo ambo minum di kuak tapi ayu Bandung. Kan bilo gak sampai ayu Bandung komai. Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah. Kalau ayu tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tapi kalau jenis makanannya Rasul sampaikan. Rasul memulai dengan 3 butir ataupun dengan bilangan ganjil, yakni kurma sejenis rutab. Nah, rutab itu kurma muda, kurma kunyangnya, sianya, condo pinang mudo, itu namanya rutab. Kalau orang awak menyebut itu kurma muda, sebenarnya itu bukan kurma muda, tapi diambil di waktu muda, makanya diistilahkan kurma muda. Yang kurma muda untuk kehamilan itu bukanlah itu sebenarnya. Dia berupa serbuk. Besoklah mudah-mudahan suatu saat jamaah dapat umroh bersama kami dan bisa kami jeniskan jenis-jenis kurma di kebun kurma di kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, balik ke kaji awak. Malam ini pembahasannya difokuskan, yakni tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nuzul anzala artinya turun. Kalau turun, ndak pona dari bawah ke tero, tetap dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Nuzul Quran, kalam Allah, perkataan Allah yang mulia, yang diberikan kepada, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perintah, melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan membacanya mendatangkan pahala, dan membacanya juga mendatangkan hudan lil nas, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi malam ko kaji awak nuzulul Quran, turunnya Quran. Bila turunnya Quran,
Kalau awak tanya ke anak-anak sekolah, potang kami bertanya ketika acara-acara di pesantren kilat, contoh apa turun pokok Quran tu tajun ke bawah buya sampai ke bawahnya. Pokok turunnya. Jadi kan itu analisa anak-anak kita. Jadi makanya kita bahas pada malam hari ini, nuzul pasti dari atas ke bawah. Kemudian kapan turunnya Quran dan berapa lama turun Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama fase kenabian, selama fase kerasulan. Bila Nabi diangkat menjadi Nabi, umur sampai puluh. Kapan Nabi berakhir di muka bumi? Umur 63. Sampai puluh 63 dikurang 40, lebih kurang 23 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah selama fase kenabian, berarti lebih kurang 23 tahun. Lalu dibagi lagi, Nabi lamanya di kota Mekah lebih kurang 13 tahun. Kalau 30 tahun, sisa apa boleh? Dari 23 10 tahun. 10 tahun lagi Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti Al-Quran ini 30 tahun turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Maka Quran itu yang turun di Mekah ini disebut dengan surah-surah Makkiyah. Kemudian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, di fase 10 tahun terakhir, itu nama suratnya adalah surah Madaniyah, atau surat-surat yang turun di kota Madinah. Dan Al-Quran itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, turun secara berangsur-angsur. Bisa malam, bisa siang, bisa sore, bisa pagi, tergantung asbabnya, tergantung sebab-sebab turunnya. Apa masalah terjadi, maka turun ayat tentang itu sesuai dengan asbabun nuzulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an ini bisa turun di bulan Rabiul Awal, bisa turun di bulan Zulqa'dah, bisa turun di bulan Zulhijjah, bisa turun di bulan Ramadan, bisa turun di bulan Muharram. Setelah itu timbul pertanyaan. Jadi ya pahami ini, Quran turun selama 23 tahun. 3 boleh di Mekah namanya Makkiyah. 10 tahun namanya di Madinah namanya Madaniyah. Bisa turun malam, bisa turun pagi, bisa turun siang. Ada turun di bulan Zulqa'dah, ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Safar, ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan, ada bulan Zulqa'dah, dan setiap bulan sesuai dengan asbabun nuzulnya. Sudah itu ada sahabat Nabi namanya Athi'ah bin Aswad. Dibaca dengan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanya satu malam saja, Lailatul Qadar, yakni di malam penuh dengan kemuliaan. Jadi Quran kok turunnya bila? Satu malam. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Timbullah keraguan sama sahabat Athi'ah bin Aswad. Nyenyo Nabi, Quran turun bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Sementara Athi'ah bin Aswad membaca kalam Allah, firman Allah, bertolak belakang, kontradiktif dengan apa yang disampaikan Nabi. Nyenyo Nabi, Quran turun selama 23 tahun, bisa malam, bisa pagi. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, Quran hanya turun satu malam saja. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Tentu bingung Athi'ah kok. Ada apa kok babezo apa yang disampaikan dek Nabi dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Dibaca lo balik de Athi'ah bin Aswad surah Ad-Dukhan. Apa nyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakan.
Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diturunkan satu malam, di mana malam itu yang penuh dengan keberkahan. Tambah bingung, tambah poniang nyo Ati'ah bin Aswad. Nyenyo Nabi, Quran turun 23 tahun lamonyo, bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Sementara Allah lah 2 kali dibaca Quran kodenya, tetap isinya kata Allah turunnya pada satu malam, Lailatul Qadar dan Lailatul Mubarakan. Tambah bingung Ati'ah, iko ado apa sobotwe, kok bisa bertentangan apa yang disampaikan Nabi dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Dibaca lo balik ayat, dibaca ayat sampailah surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sementaranya Nabi, Al-Quran kau turunnya di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, di bulan Sya'ban, di bulan Muharram. Sementara Allah hanya mengatakan Al-Quran turun hanya di bulan Ramadan. Tentu tambah bingung, tambah poniang Ati'ah bin Aswad. Ketika sahabat poniang tentang masalah, mereka bertanya kepada orang yang alim. Mereka bertanya kepada orang yang faham. Kadang-kadang wong awak go itu tio, ketika nyo poniang dengan masalah, ketika nyo bermasalah dengan sebuah kajian, inyo bukan diskusikan, tapi nyo saling menyalahkan. Ndak bot we kaji do salah, kaji bau do nyo disangko kaji nan bau, nyo nan bau dongau kesang. Makanya kalau ada keraguan dalam beribadah, dalam beragama, tak ada dan tak lain hanya bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Maka Ati'ah datanglah kepada sahabat Nabi, datanglah kepada Ibnu Abbas. Bertanyalah Ati'ah, wahai Ibnu Abbas, saya bertanya kepada engkau, nyenyo Nabi Quran go turun bisa malam, bisa pagi, bisa siang, dan lamonyo 23 tahun lamonyo. Di Moka 3 boleh, di Madinah 10 tahun. Dan kata Nabi Al-Quran bisa kurun Sawal, Sa'ban dan setiap bulannya, tergantung asbabun nuzulnya. Sementara Allah katanya dalam Al-Quran hanya satu malam, Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, Syahrul Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Ada apa sabono go wahai Ibnu Abbas? Dijelaskanlah oleh Ibnu Abbas, wahai Ati'ah bin Aswad, Al-Quran ini turunnya 2 periode, 2 tahapan. Tahapan pertama, Al-Quran turun dari langit yang ke-7, namanya Lauhul Mahfuz. Turunlah dia ke langit pertama dunia. Ndak langit pertama nawak mandang kate kini dulu, itu ndak langit, itu awan. Namo tompeknya Baitul Izzah. Sepakat ulama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam itulah Al-Quran diturunkan, dan malam itulah malam penuh dengan kemuliaan. Itu sepakat ulama. Dan berapa sekali turun? Jumlatan wahidan, turun utuh 30 juz sekaligus. Dari langit ke-7 namanya Lauhul Mahfuz, menuju langit pertama dunia namanya Baitul Izzah. Sudah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, turunnya sekaligus tanpa ada tertinggal satu ayat pun, langsung 30 juz. Periode yang kedua, dari Baitul Izzah, langit pertama dunia, ke bumi ini menuju Nabi Muhammad. Disitulah baru turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang turun semalam tadi adalah Lailatul Qadar. Itu kapan? Yakni dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Itu sepakat ulama, tidak ada lagi berbeda pendapat. Yang menuju Nabi ikut agak berbeda, ulama berbeda pendapat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
Kalau ayat yang pertama turun, ulama sepakat dari langit pertama menuju Nabi. Ulama sepakat tidak ada perubahan, yakni surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tidak ada perbedaan. Cuman perbedaannya lagi ketika turun ayatnya ini, itu tergantung dari asbabun nuzul dan turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada sikotio perbedaan ulama. Ada yang mengabui malam totak malam 7 boleh buya. Seperti awak peringati malam kini kan malam 7 boleh ke? Persis malam 7 boleh buya. Apa dek malam 7 boleh? Memang Allah juga yang mengatakan yang dari langit pertama menuju Nabi. Lah, Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yauma taqal jam'an. Kan dalam surah Al-Baqarah itu, pada hari itu berkumpulnya ada pertemuan besar, yakni antara orang musyrikin dengan orang-orang muslimin. Disebut namanya peperangan itu adalah peperangan Badar. Perang Badar kapan terjadi? 17 Ramadan. Makanya ulama sebahagian berpendapat Al-Quran ini turunnya yakni malam 17 Ramadan. Yang jole selama Ramadan ko adalah bulan Quran. Jadi tak perlu awak. Kadang-kadang ada malam tadi kami lan nuzul Quran di Bangkinang di Masjid Babu Salam. Nyo kami nak buya. Ada yang nyabui ndak botuir apa ada undang-undang buya banyak buya lain leh nyinyo pula kan. Bisa aja nyepok malam 7 boleh. Berarti kita enggak paham. Kami aja di Morajalai kemarin malam ke-10 sudah nuzul Quran. Nyo ndak dihususkan harus malam 17. Yang penting tetap di malam bulan Ramadan cintailah Al-Quran, berbanyaklah baca Quran. Itu aja intinya. Nyo intinya kajiannya awak paham dengan sejarah turunnya Al-Quran. Jadi kami ulang beliau. Jadi Al-Quran ko periode pertama turunnya dari Lauhul Mahfuz, sepakat ulama ke langit pertama dunia namanya Baitul Izza, turunnya hanya 1 malam. Kemudian dari Baitul Izza menuju Nabi, itulah turunnya selama 23 tahun. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore, tergantung dari asbab turunnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Qur'an, siapapun yang bersinggungan, siapapun yang badoketan, siapapun yang berusaha dengan Quran kok otomatis Allah muliakan secara otomatis. Kan kau betul ligo di dalam Quran kau kan di kulitnya Al-Qur'anul Karim. Berarti Al-Quran perkataan Allah, Karim artinya mulia. Jadi siapapun yang bersentuhan langsung dengan Quran otomatis inyo mulia Bapak Ibu. Apa contohnya? Al-Quran diturunkan melalui malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Berapa malaikat yang wajib awak imani? 10 orang malaikat. Di antara 10 malaikat yang wajib awak imani, yang menjadi pimpinannya, yang termulia di antara yang 10, Ruhul Kudus, yakni adalah malaikat Jibril alaihissalam. De apa Jibril dimuliakan? Karena inyo pembawa wahyu. Inyo yang tukang mambok. Asal bako jawab tentang dengan Quran kok otomatis Allah muliakan. Siapa yang bersinggungan dengan Quran otomatis Allah muliakan. Pertama tadi malaikat yang membawa, malaikatnya langsung mulia. Yang kedua, Al-Quran untuk Nabi siapa? Wahyu atas Nabi siapa? Nabi Muhammad. Bapa Nabi yang tentu dakwah Bapak Ibu? 25. Nabi jumlahnya 120 sampai 1000. Nabi dan Rasul jumlahnya 3 boleh uang. Nabi dan Rasul yang wajib awak imani baru 25 orang. Nabi ulul azmi jumlahnya 5 orang. Khataman Nabiyyin, Nabi terakhir yang paling mulia di antara Nabi 124.000 orang itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dek mulia Nabi? Karena inyo yang menemo langsung. Siapapun yang bersinggungan dengan Quran otomatis mulia Bapak Ibu, otomatis.
Nabi. Yang ketiga, Al-Quran kok turunnya di gua apa? Gua Hira. Nama bukitnya bukit apa? Nama bukitnya Bapak Ibu Jabal Nur. Nama puncak dia teh Gua Hira. Nanti jangan sampai salah paham. Ada pai umroh dibawa dari ustaz keliling-keliling. Awak ziarah ke Jabal Nur nyenyo ustaz. Lapwe ustaz manjole kan inyo lolok-lolok salayang dalam mobil. Tentu ponek awak pai umroh kan. Aku ke Jabal Nur Duma, ikut ke Jabal Nur Duma. Dia ada Gua Hira. Sudah tu tiba di hotel tongatonyo. Ndak dibawa tu awak dek buya kau ke Gua Hira. Cik Jabal Nur aja dibawa de nyo pulo. Nyo nama bukitnya Jabal Nur, nama puncaknya Gua Hira. Tinggi luar biasa. Disitulah Al-Quran pertama kali Allah wahyukan ketika Nabi sedang berhalwat bertahanus di atas Jabal Nur, nama puncaknya Gua Hira. Gua itu, bukit Jabal Nur itu otomatis jadi mulia Bapak Ibu. Coba tengok. Tinggi Jabal Nur daripada bukit-bukit yang ada di kampung awak. Bukit Injin, Bukit Barisan, Bukit Sakanjau, bukit apa yang paling tinggi? Lebih tinggi Jabal Nur. Tapi karena Jabal Nur tempat turunnya Al-Quran jadi mulia. Sehingga uang yang sehat, yang kuat, asal sampai ke Mekah, bercita-cita ingin naik ke atas Bapak Ibu. Ambo mau tengok roh ha? Condo colok jo mana kau tak colok kenek roh. Condo tu jo majamaah naik kate bansu-ansu. Dan ambo kodok ditantang le jemaah ambo lah buya. Ambo bayu taksinya buya. Wak boleh minuman apa segala macam wak bok kate buya. Kami nak menengok. Kenapa orang ingin berebut naik ke atas? Karena itu adalah bukitmu mulia. Nyola langsung mulia. Di apa langsung mulia? Karena di situ tempat diturunkannya Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran kok kan ditulis dari kote kok. Dari bahan kayu yang sama. Apa nama bahan kayunya? Akasia. Quran kok dari kote akasia, kote biasa kok Bapak Ibu. Kan dari kote kok. Ambo alhamdulillah kodok dibok KPTRA APP, ceramah, khutbah Jumat, ibu-ibu, nuzul Quran, khutbah hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Dibawalah tim yang di situ. Ustaz mau tengok contoh apa cara pengelolaan kayu akasia tu. Kawasan kayu akasia tu Bapak Ibu yang berbahagia diobui condo bubu masak nasi. Condo tu sodo kayu dan koye tadi tu condo tu Pak jadi bubu. Jadi bubu tu disitulah baru diolah. Ada nanti yang iko dijadiin tisu, yang iko dijadiin kote. Dan iko dijadikan, pokoknya banyak cabang-cabang penggunaannya. Padahal bahannya sama Pak, kayu akasia. Pengolahannya sama Bapak Ibu, menjadi kote, menjadi tisu. Kini tisu tu, kalau makan wak di meja makan, wak ambil tisu tu, wak kamiu, wak esen kamuncung wak, boleh tak? Boleh kan, memang itu fungsinya. Tapi bubu-bubu tadi yang sudah dicetak menjadi kote, lalu kote ko dijadiin untuk menjadi cetak untuk mengot kote APS. Salah wak dalam manuli. Wak cobiong, wak kamiu, wak kuyang, wak compang. Boleh tak? Boleh karena kote biasa. Kote itu juga dijadiin untuk manuli Quran di percetakan. Lah, sudah tu tangge soleh dua lay. Awak ambil dan soleh dua lay ko wak buat contoh tisu cakonyo asal kote sama ko mak. Dari pabrik yang sama, dari PT RAPP yang sama, dari batang kayu akasia yang sama. Awak kamiu, awak pijak, awak esen kamului awak boleh enggak? Tidak boleh, karena kote tadi, karena tempat penulisan Al-Quran otomatis menjadi mulia. Jadi contoh itu terkesan siapapun yang bersinggungan dengan Quran otomatis mulianya. Itu di kote baru. Yang kelima, Nabi olah, malaikat olah, kote olah, buki olah. Quran ko turun di malam atau di siang? Dibilang yang turun pertama tadi apa kata Allah? Di malam hari. Malam turunnya Al-Quran itu otomatis Allah muliakan langsung. Maka disebut oleh Tuhan Lailatul Qadar, malam kemuliaan.
Jadi malam kemuliaan kau menyebutnya bulio bahasa Arab, bulio bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab aja, kalau bahasa Indonesia aja. Jangan dicampur-campur, jangan digabung-gabung. Kebiasaan awak menyebut penggunaan pemborosan kata. Abilonya malam Lailatul Qadar. Malam Laila artinya malam jua. Qadar kemuliaan. Berarti kalau malam Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Berapa kali malam jadi? Tu makanya kalau awak kadang-kadang kan awak nak baca bojo juga sebagai bahasa Arab, akhirnya Arab cemas. Lah kodok tu basuh kawan bila basuh punyanya. Abekok lah sesudah ba'da zuhur. Di mana? Di masjid raya lah awak basobok nyinya kan. Ba'da sesudah zuhur. Ba'da arti sesudah aja. Jadi cek je lah pakai. Kalau nak bahasa Arab ya yo no. Ba'da zuhur. Tak perlu sesudah ba'da zuhur. Ini tujuh arti tu. Bapak Ibu yang muliakan Allah, balik ke kajian awak. Jadi turunnya Al-Quran di malam hari, malam itu otomatis jadi mulia. Maka disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau turunnya siang, takkan Lailatul Qadar, berubah menjadi Nahar Qadar. Karena nahar itu artinya siang. Jadi malam tu terimbas langsung karena turun Quran, langsung malam tu jadi mulia. Apa boleh? Bulan diturunkan Quran pertama kali kapan kata Allah? Syahru Ramadana. Ramadan pun bulan diturun Quran, langsung Allah muliakan. Apa buktinya? Ramadan karim, Ramadan mulia. Ambo menengok, alhamdulillah 4 tahun belakangan niko, cuman tahun niko yang ambo tak bisa bangkit untuk umroh di awal Ramadan, karena ambo memilih di Syawal, maka ambo tolak untuk di awal Ramadan. Ambo tengok preman-preman Arab tu pak, uangkan puasa roh dia ambil cat pilok sosialnya kuncang sana kok. Sudah tu kan ada menuju pintu 1 King Abdul Aziz tu, kami tinggal di Hotel Al Makarim, ada halte ataupun jembatan. Lah, jadi kojo preman Arab tu dia ambil dia cat pilok tu tulis dia bahasa Arab Ramadan karim, Ramadan mulia. Jadi preman Arab tu kalimatnya ancak-ancak. Sama juga dengan preman-preman kuat ko. Contoh tujuannya cat pilok je pegang dia jambatan juga dicoret-coret tapi tulisannya juga beda pak. Kalau orang Arab, preman Arab Ramadan karim tulisnya. Kalau preman kuat Mr. X jualah dan Sarok jualah nyinya tulis. Bila akan mulai membaca Bapak Ibu? Setiap bacaan itu lah, setiap pahala kan 10 baik Tuhan kok. 10 kok ndak etongan awak dah cek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dak cenah tu dah. Angka 1 saja dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Rasulullah, 1 saja Allah hitung selama 500 tahun lamanya. Wak baca kau alif lam mim, atau Pak Imam tadi diawali dengan solat alif lam ra. Alif nilainya 10, lam nilainya 10, ra nilainya 10. Alif yang 10 tadi, angka 1 saja dihitung oleh Allah pahalanya selama 500 tahun. 500 tahun metong dak Tuhan no. Aboko do pindah ke angka 2. Akan tak balik dengan netong awak kini kan, awak 1 langsung mati je kan. Kalau Allah tidak 1 dietong dinyok lamo metong 500 tahun. Boko do pindah ke angka 2 ko 500 tahun lah Tuhan metong. Bila kan selesai kaciru Bapak Ibu. Begitu Allah memberikan kemudahan kepada awak, maka bacalah. Kalau ndak jadi baca bulan Ramadan kau lah, bila bulan kan dibaca lah. Sedangkan bulan diturunkan Quran jo ndak mau baca, apa lagi di luar Ramadan yang kan tidak jo surnya. Cubalah Pak Kadus, Pak Wali awak umum dia kini bulan 8 Agustus kepada warga ambo awak gotong royong mau samo berosion lingkungan pasang umbul-umbul. Tiap umat tolong togang bendera nyinyo Pak Wali dalam rangka HUT Republik Indonesia. Nanawa umbul-umbul ndak bapasang bendera ndak dua pasang doh. Ailah bulan 8. Lah dokek tanggal 7 boleh, ndak jua pasang doh. Laikan mungkin bapasang bendera ke bulan 2 boleh.
Mungkin tak? Tak mungkin dah. Tak kek dokek tu le. Nyoki di bulan 8 17 Agustus nak bapasang dah. Tulekan bapasang bulan 2 balik. Mustahil. Contoh tujuh Quran go pak. Kalau ndak dibaca di Ramadan ko doa ndak kan tak baca di bulan lain yakinlah. Sedangkan di bulan Ramadan banyak orang nama wayawai Quran gua. Andak jo cinan mata nama mandang kadang-kadang. Ada malam petang ambo ceramah, ambo awai Quran ba plastik bosan. Berderet bela plastik sadoa. Ikut untuk pajang nyepaknya bo. Anda ustaznya memang berpakai nanado je punya. Nanado naklah banyak lah. Banyak lah plastik tu le. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya oleh karena itu mula awak bersama-sama lah untuk membacanya di bulan yang mulia ini. Karena apa? Siapapun yang membaca yang bersinggungan langsung dengan Al-Qur'an, Allah akan muliakan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah penelitian dilakukan di Jepang. Ayu Chonokoroha balotakkan di